Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Yolanda dengan NIM 2201043 dan rekan saya Rohul Ya Rahmat NIM 2201051. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami tentang syarat dan rukun nikah untuk memenuhi tugas fikih muamalah dan munakahat dengan dosen pengampu Dr. Andrianto MA. Selamat menyaksikan video berikut ini. A. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Beberapa definisi pernikahan menurut 4 mazhab, yakni definisi nikah dalam mazhab Hanafi. Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan seks secara sengaja. Yang kedua, nikah dalam mazhab Maliki. Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Ketiga, definisi nikah dalam mazhab Syafi'i. Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Yang keempat, definisi nikah dalam mazhab Hambali. Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hambaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata angkah atau tazwij untuk kesenangan seksual. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam, definisi nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan rasa sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang. B. Rukun-rukun pernikahan. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas: yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Keempat, sigot akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. C. Syarat-syarat pernikahan. Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat, akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama. Yang A. Syarat-syarat calon suami. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri. Yang ketiga, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Yang keempat, orangnya diketahui dan tertentu. Yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Yang keenam, calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri. Yang ketujuh, tidak sedang melakukan ihram. Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Dan yang kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Yang B. Syarat-syarat calon istri. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam sedang iddah. Yang ketiga,
terang bahwa ia wanita atau bukan kunsa atau banci. Yang keempat, wanita itu tentu orangnya atau jelas orangnya. Yang kelima, tidak dipaksa, merdeka atas kemauan sendiri atau ikhtiar. Dan yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh. C. Syarat-syarat ijab qabul. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan qabul oleh pihak perempuan atau wali atau wakilnya apabila perempuan itu telah balik dan berakal, dan boleh sebaliknya. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama atau ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad. Dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Adapun lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. Contoh kalimat akad nikah adalah sebagai berikut: aku kawinkan engkau dengan titik-titik binti titik-titik dengan mas kawin Rp 1.000 tunai. Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab. Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi. Saksi merupakan syarat sah perkawinan. D. Syarat-syarat wali. Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali dengan bentuk jamak aulia yang berarti pecinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum, agama atau adat disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali. Namun, para ulama berpendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu A. Jumhur ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal. B. Imam Hanafi dan Abu Yusuf, murid Imam Hanafi. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah A. Islam, yang kedua balik, C. Berakal, D. Laki-laki, E. Adil, F. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu A. Wali nasab. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Kedua, saudara laki-laki kandung atau seibu sebapak. Yang ketiga, saudara laki-laki sebapak. Yang keempat, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keempat, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kelima, paman. Yang keenam, paman sebapak. Yang ketujuh, anak laki-laki paman kandung. Yang kedelapan, anak laki-laki paman sebapak.
B. Wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila 1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Yang kedua, walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya. Yang ketiga, wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada. Yang keempat, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masaful qasri atau sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar, yaitu 92,5 km. Yang kelima, wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai. Yang keenam, wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Yang ketujuh, anak zina. Yang kedelapan, walinya gila atau fasik. C. Wali muhakkam. Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. E. Syarat-syarat saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Saksi harus berjumlah paling kurang 2 orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. B. Kedua saksi itu beragama Islam. C. Kedua orang saksi adalah orang yang merdeka. D. Kedua saksi itu adalah orang laki-laki. E. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga maruah atau sopan santun. F. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. Kesimpulan, dari beberapa uraian di atas yang telah kami bahas, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Adanya ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, zawwajtuka fulanah, aku nikahkan engkau dengan si fulanah. Atau ankahtuka fulanah, aku nikahkan engkau dengan fulanah. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.